Batuan berasal dari titik. Jawabannya apa coba? Jawabannya adalah pecahan maling kundang yang dikutuk. Ditulis gitu. Hai para pendengar, apa kabar Sobat Giwar? Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Oke, halo. Halo. Halo semuanya. Ini kamera. kamera. Halo gitu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, udah selesai di Bo. Iya. Maaf ya. Ya udah. Makasih, gue pulang. Jumpa lagi di Paman Podcast ala Mangunan. Semua adalah guru, iya kan? Iya. Pulang. Penonton bayaran, Bang. Oh iya. Berapa, Bang? Ikut dong. Cepet. Iya. Oke, hari ini kita bersama-sama akan ngobrol seru dengan nanti memperkenalkan diri ya. Udah. Oke. Ya. Gitu. Silahkan. Oh, iya. Namanya siapa sih? Namanya Kak Gita. Di sini panggilannya Bu soalnya, jadi iya. Bu Gita. Saya dari TK. Perkenalkan. Ya. Sudah. Nama lengkapnya? Nama lengkap saya Marta Gita Setiandari Pertiwi. Oke. Panjang banget ya, Cok. Ibu Gita. Iya. Hari ini kita akan ngobrol dengan Bu Gita. Gimana kabarnya Bu Gita? Ya, gini-gini aja sih, Bang. Iya, sehat ya? Sehat. ya. Alhamdulillah. Di bangunan udah berapa lama? Ada pertanyaan sandar banget Iya, ini. iya. Nggak ada pertanyaan yang lain ini. Oh iya. Minimal itu Oh, dulu. ini dulu. Iya. Oke. Di Mangunan dari gue bad at matematika, jadi 2010 tuh berapa tahun nih? 2010. 11 ya? Iya 11 ya? 11 Iya tahun. 11 tahun berarti. Ih lama banget gue. Ketahuan kan tuanya. Nyebelin nih. 2010 ya? Mulai dari 2010. Berarti itu apa? Lulus kuliah atau Enggak sih, gue sempet nganggur gitu, ngabisin duit. habisin duit orang tua ya? Enak aja duit gue enggak ya, sendiri. iya. Duit beasiswa kan, gue waktu kuliah kan dapat beasiswa coy. Ya, Jadi itu duitnya gue habisin gitu. Terus gue bingung kan, ngapain ya? Nggak punya duit, kerja aja deh. Udah kerja di bangunan gue. Gitu. Terus 2010 itu mulai dulu berkarya di Mangunan di mana? Aduh. Jadi sejarahnya nih, gue tuh paling sering ngomongnya gue lu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Gue tuh paling sering disuruh pindah unit, nggak Ya. tahu kenapa. Iya. Jadi 2010 itu awalnya jadi guru TIK. Guru TK doang kan, TK. guru komputer kalau kayak yang kagak Ya, ngerti TIK mah. komputer dulu Komputer. ya. Nah, guru komputer. Lalu abis itu baru setahun gue jadi komputer sama perpus, nambah tuh kan. Ya, komputer. Double job gue kan, Ya. bayarnya double. Ya, Enggak sih, bayarnya segitu aja. Terus abis itu jadi dari guru TIK udah agak lama itu, terus sama guru perpus, terus jadi guru kelas 5. Guru kelas 5. Jadi guru kelas 5, terus guru kelas 6 ngelanjutin anaknya gitu. Terus baru 2 tahun ngajar, dipindah lagi gue di lab. Di laboratorium. Ya. Sama seperti saya, Pak. Nasib kita atas dulu bang. Jadi di lab itu 3 tahun kalau nggak salah ya, lupa gue. Terus udah 3 tahun di lab, pindahlah gue ke TK. Ya. Ini TK tahun kedua. Jadi kira-kira begitulah lompatan karir gue. Ada karir nggak sih di sini? Kagak ada ya. Iya. Gitu. Iya. Lompatan. Dari tiap step kan pernah tuh di TIK, terus ke TK, laboratorium, SD. Hal apa yang menarik didapatkan akhirnya punya apa mungkin perspektif ya, apa sih gitu ya. Lu bahasa lu susah banget Iya, sih iya. coy. Gue kagak ngerti, gue kan anak TK. Akhirnya gimana sih Mangunan menurut Bu Gita gitu setelah melewati berbagai mendaki gunung, lewati lembah gitu. Kayak ninja gue ya. Iya. Jadi kalau menurut gue sih yang jelas banyak belajar kan kita di bangunan tuh. Yang jangan lupa belajar kalau di bangunan tuh, harus mau belajar, syaratnya cuma itu doang. Jadi kayak Romo bilang, S apapun, S2, S3, S teh, ST gitu, yang penting lu mau belajar. Nah, akhirnya gue masuk awal belajar
banyak sih yang dipelajarin, mulai dari cara ngajarnya, mulai dari bikin desain pembelajarannya, terus cara masang komputer. Walaupun gue di TIK ya coy, nggak mesti lu diajarin masang komputer. Lu lulusan TIK juga? Lulusan TI komputer ya, TI. juga. Nah itulah, terus bikin jaringan lab sendiri gitu, baru belajar juga. Terus sebenarnya yang terus sampai belajar filosofinya, belajar Filosofi apa itu? pedagoginya, Oh, maksudnya pedagogi bangunannya tuh kayak gimana selama di lab kan. Terus belajar bagaimana jadi guru yang kreatif selama jadi guru. Terus sekarang belajar jadi lebih ke relasi antar personal. Jadi sebenarnya bangunan tuh mengajarkan banyak hal ke kita. Kalau kita mau ikut setiap ada prosesnya. Gila banget. Apa sih ini? Ya sebenarnya kayak gitu. Cuman memang terkadang perubahannya tuh terlalu cepat kan. Maksudnya dari ini ke ini, dari ini gitu kadang-kadang. Kalau kita nggak bisa ngikutin juga kepontal-pontal, tahu kagak kepontal-pontal? Itu bahasa Terseok-seok, ngerti kagak lu? Nah gitu. Jadi sebenarnya dalam perubahan ini tuh banyak yang berkembang. Jadi dari kita gurunya, kan aku ngalamin tuh guru cuma 10 orang. Tahun berapa itu? 2010. 2010, 10 Iya, orang. 10 sampai 12 orang, Itu terus sampai apa? jadi 15 SD ya? SD, ya? sampai 15 orang. Lalu akhirnya sampai sekarang bisa sampai 70-an apa 80-an kan karyawannya. Jadi benar-benar perkembangannya tuh keren lah bangunan itu. Gitu. Ngeri coy. Gue salah ngomong ntar gue dipecat. Kagak deng. Enggak dipecat, Enggak. dimutasi keluar. Iya bener, dimutasi lagi gue ya. Mutasi keluar. Ini menarik tuh tadi kan ngomong 2010 ada 10 guru. 10 sampai 12, gue lupa ya kira-kira segitulah. Sekitar itu ya. Ya, Itu berarti masih sekolah bangunan ada di dusun bangunan ya? masih yang di sono itu. Ya, masih menempati rumah warga. Betul, Ya, masih menempati rumah warga. Nah, dari setiap jenjang tadi, jenjang karir tadi. Kagak ada karir. Oh, iya. Dari setiap proses tadi proses itu ya. tadi tuh. Nah, apa yang menarik di tiap misalnya dari lab itu apa waktu guru kelas 5 apa TIK atau apa gitu. Aduh ya ampun, sejarah banget nih gue Oh, udah iya lupa. Gue kan udah tua gitu kan, jadi agak-agak lupa. Ntar gue inget-inget dulu. Ting, otaknya sambungin masih dulu. lebih tua Romul. Oh iya bener. Iya. Jadi kalau dari awal sih, karena mungkin gue ngelihat sekolah ini tuh unik ya. Uniknya tuh karena ya pertama visualnya dulu ya. Lu di rumah orang, ngajar di rumah orang gitu kan. Lu kebayang nggak sih kita ngajar di rumah orang dan dengan suasana yang kayak di rumah gitu kan. Nggak ada yang tidak ditemukan dimanapun gitu kan. Terus habis itu anak-anaknya itu ya kayak anak-anak dolan gitu, pakai sendal jepit lah, pakai kaos gitu kan, gitu dolan. Bu gitu. Jadi relasinya bener-bener yang kayak temen gitu, ya temen kayak anak-anak gitu loh. Terus next step tuh pembelajarannya itu lucu-lucu deh. Pokoknya ada yang pakai game, ada yang pakai lalu cerita di sawah apa-apa. Itu jadi pembelajarannya kan unik gitu. Awal pertama gitu. Terus jadi ngerasa apa ya, hal yang baru kan bagi gue, mau vibes yang baru tuh rasanya tuh gila nih, lucu banget nih gitu. Terus habis itu passion guru-gurunya sih, gue ngelihatnya guru-gurunya tuh ngedampinginnya kayak ngedampingin anak sendiri gitu loh. Karena gue nggak merasa ada jarak yang gede gitu loh. Jadi kayak ngedampingin anak sendiri. Terus akhirnya kayaknya seru nih sekolahnya, kecil tapi bener-bener bermakna itu loh. Nah lalu setelah gue jadi guru TIK tuh mulai tuh kenal jadi guru TIK dan kenal sistem-sistem tuh kan. Jadi gue kan bikin, jadi perpus awal itu kan kagak ada sistem yang jelas itu waktu itu. Perpustakaan di sekolah ya. Perpustakaan di sana, pakai bukunya kemana kagak ngerti lah gue. Terus akhirnya gue bikin lah sistem, gue masukin tuh di program namanya ding 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 gitu kan. Gue ntar dikira sponsor nih program kan. Jadi gue masukin ke situ, akhirnya
menata buku gitu baru belajar buat sistematika yang kayak gitu-gitulah. Nah, terus habis itu tantangannya selanjutnya tuh kan bukunya udah banyak banget. Catatannya kagak ada nih, Bang. Kita nyatet atu-atu nih, Bang. Gitu kan dari awal sampai akhir, buset. Entry ya. Entry data gitu kan, padahal yang namanya entry data tuh melelahkan dan Membosankan. bosan gitu. Membosankan. Jadi mendingan ketemu anak-anak kan seru, main di kalen, main di apa kan gitu. Jadi akhirnya belajar gimana caranya mengatasi kebosanan. Jadi gue akhirnya menemukan teknologi malas, coy. Ngerti nggak lo? Apa? Jadi kayak misalnya nginput ngentry tuh gue ngomong aja gitu. Iya. Udah ke input, ngomong input. Jadi menemukan teknologi yang membuat kemalasanku itu tercukupi. Gitu Berarti lah. mengimplementasikan penemuan teknologi yang dasarnya membantu manusia. Membantu manusia, iya. Intinya begitu. Iya. Jadi mempermudah. Mempermudah. Nah, gitu. Nah, terus sampai mana tadi gue? Jadi sampai ke perpus, terus disuruh jadi lab. Nah, ini Ya, yang masuk lab. ngajar Kelas dulu. kelas. Ngajar dulu kebetulan gue dapet kelas yang super duper lucu. Lucunya tuh Gimana adalah tuh, gimana? gelut lah tiap hari lah. Gelut, nangis lah gitu kan. Jadi terus ada, tapi mereka itu secara akademis, kalau kita ngomong akademis tuh matematika, fisika gitu. Padahal sebenarnya enggak. Jadi pelajaran lah ya. kecerdasan pelajaran itu yang Iya. sebenarnya itu hanya sebagian kecil dari kecerdasan. itu tuh terasa tidak menonjol. Kenapa? Karena ketika gua tes berapa tuh kagak bisa, Bo. Kelas 5, Bo. Gitu kan. Jadi Terus jadi ketemu nih kuncinya gimana, terus membangun relasi sama anak-anak. Terus gue jadi belajar bahwa jangan terlalu ekspektasi ke anak kita itu dengan standar kita, ya nggak sih, coy? Jadi kadang kan kita mikir anak kita tuh suruh jadi, lu kudu jadi insinyur, lu pinter matematika gitu. Padahal enggak loh. Iya, Jadi setelah kita belajar lebih lanjut kan kita tahu bahwa anak tuh cerdas semuanya gitu loh. Ya kata Romo Mangun lah. Iya. Gitu, tidak ada anak yang bodoh. Jadi baru tahu nih, jadi sebenarnya mereka tuh punya standar sendiri masing-masing. Kita tinggal ngikutin aja gitu loh. Jadi belajar begitu. Jadi lalu jadi lab belajar tentang pedagoginya gimana, ya penelitian seperti apa, evaluasi kayak apa, lalu ngembangin guru kayak apa dan sebagainya gitu. Jadi sampai bikin sistematika SOP dan sebagainya itu kan kita bikin juga sistem evaluasi yang bener kayak gimana kan kita bikin juga. Lalu di sana banyak belajar sih, kalau gue banyak hal tentang pendidikan yang gue belajar di sana. Terus di TK nih yang bagian ini nih gue blank. Namanya kan dari dulu kan gue lab nggak ngedampingin TK kan. Jadi gue nggak ngerti sama sekali tuh TK tuh gimana kan. Kecemplung lah gue di sini, nggak ngerti apa gue. Tiba-tiba jadi kurikulum. Lu ngebayangin nggak? Ya udahlah, gue bikin sebisa gue lah. Akhirnya gue jadiin lah kurikulum itu. Jadi dari pedagogi Mangunwijaya, 7 modal, ya lu ngerti lah gitu. Ya. Terus gue bikin sistematikanya seperti apa, dan alhamdulillah sih beberapa hal yang pernah gue karyain lah istilahnya di bangunan ini dipakai sampai sekarang. Ya banyak sistem yang dipakai sampai sekarang, dan ya gue bersyukur aja, minimal gue ngasih input yang baik lah. Kagak input yang jelek-jelek mulu gitu loh. Gitu. Panjang banget cerita gue, Bang. Capek mulutnya. Pegel. Terus cerita ini nih, dulu aku inget tuh maling kundang yang durhaka siapa? Iya, iya. Cerita di balik Iya. maling kundang yang durhaka siapa? Ibunya atau maling kundang? Iya. Jadi itu ceritanya adalah ketika sebenarnya itu kita ngomongin batuan, coy. Iya. Jadi itu out of the box banget tuh Iya, pikiran iya. itu. Jadi kita ngomongin batuan, terus ada si anak ini waktu ujian, waktu ulangan lah. Batuan berasal dari titik. Jawabannya apa coba? Jawabannya adalah pecahan maling kundang yang dikutuk.
ditulis Pecah gitu. maling kundang yang Jadi jadi maling kundang yang dikutuk itu kan berada di batu dan dipecah. Nah, itu asal dari batuan. Padahal itu pelajaran IPA, coy. Dan dikumpul ke dinas, lu bayangin kan? Jadi ya udahlah, gue tanya lah, lu kenapa gitu? Ya kan Bu, selama ini kan kita banyak sekali anak-anak yang dijadiin batu, kan banyak-banyak anak durhaka. Tapi Bu, yang saya heran Bu, jadi anak itu selalu bertanya gini, saya heran tuh, sebenarnya tuh kayaknya ibunya ini yang jahat loh. Loh, kok bisa? Gue kan heran, kok bisa? Kan ibunya merasa dihianati kan tuh. Iya. Terus harusnya dia menghukum, tapi enggak loh. Harusnya sebagai ibu itu cintanya tanpa batas. Wah. Cintanya tanpa batas, jadinya akhirnya harusnya dia memaafkan anaknya dong, nggak jadiin batu dong. Jadi sebenarnya yang durhaka itu ibunya apa anaknya gitu. Gila, aku pas itu langsung gila nih anak, out of the box banget. Lalu pemikirannya sangat luas, secara perspektif dia tuh bisa melihat sesuatu secara clear. Jadi ya Mangunan begini nih anaknya nih gitu loh. Jadi gue ngerasa alhamdulillah gue bekerja itu menghasilkan anak-anak yang begini gitu loh. Ya itu seru banget sih waktu itu, waktu gue pas kelas 5 ya itu. Gitu. Terbukti bahwa ini ya, pembelajaran itu tidak hanya kognitif ya, tapi ada pengalaman kan di sana, ngomong tentang batuan tadi gitu ya. Mantap loh. Jadi kamu pemirsa sekalian memilih untuk menjadi malin kundang atau ibu malin kundang? Yang memaafkan atau yang memaafkan atau yang mengutuk? mengutuk gitu. Tepuk tangan dulu. Ibu sehat. Biasa tim hore. Tim hore biasa. Kalau nggak tepuk tangan mau ngapain? Oh ya benar juga. Ya. Nah, lanjut. Kalau kenal Mangunan dulu pertama, bisa kenal tuh gimana? Wah, ini ceritanya sebenarnya simpel banget nih. Tidak. Jadi gue kenal Mangunan tuh hanya karena gue ikut seminar barengan sama seluruh guru-guru di sekolah Katolik. Gue ada seminar kan di PT-nya itu, dan akhirnya ketemulah sama Bu Tika dan juga Pak Bangkit yang kebetulan jadi wakil. Lalu mereka cerita tentang sekolahnya gimana, lalu kasih pertanyaan-pertanyaan gitu in that seminar. Aku pertama sih ngehnya gini, buset ini kok pertanyaannya seru-seru gitu loh, orangnya seru-seru gitu. Itu seminar apa? Maksudnya gue lupa itu seminar apa. Pendidikan kah, buku kah? Kayak buku deh. Buku ya. Kayak beda buku gitu. Buset, ini pertanyaannya seru-seru nih gitu. Kayaknya orangnya juga seru-seru. Terus habis itu ternyata Bu Tika itu adalah kakaknya temen gue kuliah. Terus dia nyamperin gue, tanya, lu butuh kerjaan nggak? Butuh apaan? TIK mau nggak? Mau. Ya udah gitu doang. Tapi usut punya usut ternyata Bu Tika ini kakaknya temen gue banget gitu loh. Gue curhat sama dia gitu-gitu. Baru setelah masuk taunya. Baru setelah masuk. Terus habis itu ternyata suaminya itu dosen gue gitu. Jadi ya elah, sempit amat dunia ini kan. Ya gitu. Jadi singkat sih kalau kenal Mangunan gitu ya. Cuma di sana dong. Tidak terlalu berarti lah. Terus habis itu masuk gitu. Ya masuk aja baru gile nih, baru gitu. Oke. Terus awal ekspektasi ketika masuk di Mangunan tuh gimana sih? Satu hal ya, bagi guru-guru baru yang ada di sana, jangan berekspektasi apapun. Bagi siapapun yang akan menjadi bagi seorang siapapun guru, yang menjadi orang guru, jangan punya ekspektasi apapun. ketika masuk di sekolah apapun ya. Masuk di sekolah, lu jangan punya ekspektasi apapun, karena yang lu di situ adalah tugas lu belajar. Belajar apapun yang ada di situ, baik buruknya lu belajar. Jadi lupakan itulah mimpi-mimpi dan sebagainya. Jadi pokoknya masuk, lu kalau mau ngembangin diri ya lu belajar. Kalau lu mau lebih bagus lagi dalam pemikiran ya lu baca-baca buku. Kalau lu bagus lagi dengan relasi anak-anak ya lu ketemu anak-anak. Jadi jangan berekspektasi gitu. Berarti di sana ya, dalam artian proses is a work. Jadi betul. proses itu bekerja gitu ya. Iya. Ketika kita masuk di satu lembaga, mungkin nggak cuma sekolah ya. Iya. Apa aja ya mungkin ya, Iya. apa aja ya. Lu kagak berekspektasi, kecuali itu selalu sendiri ya. Ya kan? Yang kadang kita nggak linier,
misalnya keguruan gitu ya, lulus keguruan terus Tos dulu dong. Ya akhirnya masuk tiba-tiba bisa keguruan yang enggak keguruan. Iya. Terus selanjutnya masih ada waktu kan ya? Masih ya? Masih berapa? Buset. Wah, Udah cepetin. Ini deh. Kan ngomong tentang literasi nih. Ini Ya ampun. membaca. Berat amat sih ini paman. Lagi baca buku apa? Aku ya. Terakhir nih baca buku Korea enggak sih? Enggak sih. Aku juga komik kok. Baca buku komik sebenarnya waktu ada literasi di bangunan tuh gue mau cerita Cinmi nggak ya? Kayaknya kok nggak relevan banget nih sebagai guru, tapi gue pengen aja cerita gitu. Tapi ya akhir-akhir ini gue nggak banyak baca, terus terang nggak punya waktu juga karena gue punya anak. Jadi, punya anak ya? Iya, gue punya anak baru aja, punya anak masih gres plastikan. Itu anak gue, jadi lagi mendalami tentang yang gue baca tuh ya info-info gimana mengasuh bocah gitu kan. Nah, tapi yang kalau terkait dengan pembelajaran sih gue lebih seneng baca-baca kayak artikel atau jurnal gitu, lebih buat gue ya itu lebih pas daripada gue baca buku. Karena kalau baca buku kan lu butuh durasi, lu butuh usaha, lu butuh waktu, dan juga kadang-kadang pemahaman itu kan datang setelah lu selesai baca buku. Nah, itu gue nggak punya waktu, Bo. Jadi gue bacanya jurnal yang kira-kira gue butuh apa. Itu pun jurnalnya juga yang dasar teori, terus konfliknya apa, terus kesimpulannya apa gitu doang gitu. Jadi kagak gue baca utuh gitu, kayak anak sekarang kan bacanya tracing gitu kan. Nah, kayak gitu aja sih. Akhir-akhir ini gue bacanya tentang kurikulum ya, karena gue tertarik banget sama TK. Sebenarnya kan soal membaca, menulis dan menghitung tuh loh. Jadi itu sebenarnya tuh diajarin mulai dari kapan sih? Tuh, terus jadi kan ada 2 aliran nih, coy. Ada 2 aliran nih. Aliran yang pertama adalah aliran Montessori gitu kan. Nah, terus aliran yang lain ada aliran yang mengatakan bahwa kagak usah diajarin baca dulu gitu kan. Ada yang biarin dia belajar sendiri gitu kan. Jadi ini 2 aliran ini nggak bisa dibilang sama, nggak bisa dibilang mana yang benar nih gitu kan. Tapi mana yang kita amini gitu lah. Ya kayak kita percaya agama lah gitu lah. Mana yang kita amini gitu kan. Ya gitu. Jadi ini menarik. Maksudnya kita ketika mau ngikutin yang mana sih? Kalau Montessori kan ada ngomongin dari kecil kudu diajarinya Latin, ajarinya begini gitu kan. Kalau yang lain ya udah anak flow aja, yang penting seneng. Nah, itu yang bangunan lu pakai yang mana nah? Itu yang masih jadi pertanyaan buat gue sih. Karena kan dari TK kan. Gitu. Itu ya. Berarti dalam artian ini, dalam proses pendidikan itu tidak ada yang saklek sebenarnya ya. Nah, benar kan? banget. Gak ada yang saklek. Kita bisa bebas memilih yang mana aja, mau gimana. Terus metodologi yang gimana, terus jadilah eksperimentasi di sana kan ya. Jadinya di sana. Oke. Terakhir apa sih harapan di bangunan? Jangan berharap-harapan. Enggak ya. Pengen apa? Bangunan ke depan gimana deh? Bangunan ke depan lebih sukses. Standar banget kan jawaban gue. Bangunan lebih sukses, lebih berhasil gitu. Enggak sih. Sebenarnya yang jadi keinginanku selama ini adalah yuk kita dalami evaluasi. Tuh, dari yang dari 11 tahun gue di sini, gue merasa evaluasi itu adalah bagian yang sangat penting yang perlu kita kasih porsi banyak juga dibanding cara mendesain pembelajaran atau dibanding apapun ya, supaya dari evaluasi itu kita belajar banyak, coy. Kan dari misalnya evaluasi tentang pembelajaran seperti ini, efektif kagak, lalu penelitian begini, sudah dicobain apa belum, terus evaluasinya gimana, lalu kedepannya strateginya gimana. Nah, itu yang pengen gue tekuni sih sebenarnya, tapi ya apa daya. Tapi paling tidak gue pengennya sih kedepannya bangunan bisa lebih banyak
memberi porsi pada evaluasi sehingga kedepannya kita bisa punya langkah dan strategi yang jauh lebih pas, lebih baik, bisa sangat dipertanggungjawabkan, dan kedepannya itu kita bisa, ya namanya lu kan anak senang sejarah kan, sejarah itu kan betul-betul membantu kita, dan jadi ketika kita punya evaluasi maka sejarah kita akan berlanjut dan juga berkembang lagi. Kayak begitu coy. Semua lini ya. Semua lini lah. Oke, thank you Bu Gita. Semoga harapannya tercapai. Amin. Sukses di pekerjaannya. Salam untuk keluarganya. Begitu. Thank you. Sampai di sini dulu teman-teman di Paman Podcast Ala Mangunan. Semua orang adalah guru.